Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada 30 Juni 1991, seorang pria bernama Rodel mendapat panggilan telepon dari salah seorang polisi. Panggilan tersebut membuatnya sangat kaget karena diminta untuk melakukan identifikasi atas 3 jasad yang ditemukan di rumah tantenya yang bernama Lita. Dengan wajah pucat, pria itu segera menuju ke alamat yang berada di Jalan Vincent, Kota Paranak, Filipina. Dan setibanya di sana, Rodel melihat banyak kerumunan orang-orang di luar pagar, sedangkan di bagian dalam terlihat banyak petugas polisi yang berlalu lalang. Polisi yang telah menunggunya membawa pria itu ke kamar utama, yang di sana dia melihat sang tante dan putri bungsunya Jennifer tergeletak di atas tempat tidur yang dipenuhi cairan merah. Sedangkan di kamar lain, si sulung Carmela juga ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi mulut yang disumpal sarung tangan. Pemandangan tersebut membuat Rodel sangat syok, terutama saat mendengar jika di tubuh sang tante terdapat 13 luka sajam dan pada si kecil Jennifer yang baru berusia 7 tahun ditemukan 18 luka pada bagian dada kanan dan bagian punggung. Selain itu pada kedua lengannya terdapat bekas luka akibat pertahanan, yang artinya bocah sekecil itu sempat melakukan perlawanan terhadap si pelaku. Dan Carmela yang baru saja memasuki usia 19 tahun telah diperkaos sebelum kematiannya. Pada bagian dada ditemukan luka sajam sebanyak 9 kali, yang 5 diantaranya menembus hingga ke punggung. Menurut polisi, kasus ini merupakan perampokan yang berakhir dengan tewasnya ketiga korban. Saat itu mereka menanyai Rodel tentang keluarga korban dan mengabari tentang kejadian tersebut. Keluarga Visconde terdiri dari 4 anggota keluarga, sang ayah Lauro, istrinya Lita, dan kedua putri mereka Carmela dan Jennifer. Seperti kebanyakan ayah di Filipina, Lauro memilih bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarga dan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Sedangkan Estrelita tinggal di rumah untuk merawat kedua putrinya secara penuh. Kehidupan mereka baik-baik saja. Anak-anak belajar di sekolah yang bagus dan tinggal di rumah yang aman serta tentram. Lauro terus bekerja sebagai juru masak di Amerika dan berjanji akan menghidupi keluarganya dengan sangat layak. Semuanya berjalan baik-baik saja hingga saat Lauro mendapat panggilan telepon yang memintanya kembali ke Filipina untuk menghadiri pemakaman keluarganya. 2 hari setelah kejadian, Lauro tiba di Filipina dengan penerbangan pagi. Saat itu, dia tidak mengetahui dengan jelas tentang detail pembunuhan tersebut. Namun sesaat setelah acara pemakaman, ketika mengetahui detail mengerikan tentang kematian keluarganya, seketika pria itu pingsan menahan kesedihan. Dia bahkan sempat mencoba untuk bundir yang berhasil digagalkan. Sejak awal kasus ini muncul ke publik, banyak media yang menilai jika kerja polisi sangat lambat. Rodel yang berada di TKP juga sempat memperhatikan bahwa setelah mengambil sidik jari, sang polisi bernama Gerardo yang merupakan orang yang pertama tiba di TKP mengizinkan para petugas untuk membersihkan tempat tersebut. Mereka pun membakar pakaian serta sprei berdarah dengan alasan bau busuk yang tidak tertahankan. Selain kedua benda itu, ada barang-barang lain yang juga ikut dibakar. Dan akibat tindakan tersebut, banyak bukti-bukti penting yang ikut hancur. Dan saat itu, polisi masih belum menemukan petunjuk apa-apa. Hingga 2 bulan kemudian, media serta masyarakat mulai mempertanyakan perkembangan kasus dan mendesak polisi untuk mempercepat penyidikan. Dan tidak lama setelahnya, polisi berhasil menangkap 6 orang pria yang tergabung dalam sebuah geng bernama Barroso. Mereka adalah sekelompok pencuri yang sering membobol rumah-rumah mewah di pinggiran kota. Saat interogasi mereka mengakui segalanya, tetapi keluarga Visconde meragukan pernyataan ke-6 pria itu yang dianggap tidak sesuai dengan bukti. Sebagai pencuri profesional, geng tersebut tidak mengambil satupun barang.
Bahkan kunci mobil masih tertinggal di atas meja. Hal ini tentunya sangat aneh, karena dalam pencurian di tempat lain, benda-benda tersebutlah yang menjadi sasaran mereka. Namun teori tersebut ditentang oleh sang penyidik yang bersikeras jika geng Barroso telah mencuri perhiasan milik Lita yang kemudian mereka jual ke toko pegadaian. Setelah pengakuan geng Barroso, polisi pun menutup kasus dan menganggapnya telah selesai. Tetapi hal ini membuat keluarga Visconde tidak puas karena masih tidak percaya dengan keterangan geng Barroso yang dianggap tidak cocok dengan fakta di lapangan. Rodel sempat mendengar pengakuan pelaku bahwa mereka menikam Lita di ruang tamu dan setelah membunuh ketiga korban, geng Barroso memindahkan jasad mereka ke lantai 2. Dan saat akan meninggalkan TKP, mereka juga sempat dikejar oleh anjing milik keluarga Visconde. Hal ini jelas tidak masuk akal karena pada bagian ruang tamu tidak ditemukan cairan noda merah. Sedangkan rumah keluarga Visconde merupakan banglau yang tidak memiliki lantai 2 dan sang tante juga tidak memiliki anjing. Dan karena hal ini, keluarga Visconde sangat yakin jika geng Barroso bukanlah pelaku sebenarnya. Semua dugaan itu terbukti saat para tersangka dihadirkan di depan media. Yang di sana, mereka mengakui bahwa semua pernyataan tersebut merupakan pengakuan palsu. Mereka terpaksa berbohong karena sepanjang interogasi telah diancam dan disiksa oleh polisi. Untuk membuktikan kebenarannya, para tersangka bahkan membuka baju dan memperlihatkan banyak luka memar di sekujur tubuh mereka. Dengan adanya pernyataan serta bukti secara langsung, polisi tidak bisa lagi menahan geng Barroso dan pada akhirnya membebaskan mereka. Kejadian salah tangkap ini membuat publik menjadi marah dan semakin menekan kepolisian untuk menangkap pelaku yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian, polisi menyebutkan bahwa tersangka kedua adalah sekelompok anak muda yang dipimpin oleh seorang insinyur bernama Danilo. Diduga sidik jarinya ditemukan pada lampu garasi di rumah keluarga Visconde. Namun karena tidak ada bukti kuat yang menghubungkannya dengan kejahatan tersebut, polisi pun tidak bisa menangkapnya. Melihat kondisi korban saat ditemukan, menurut sang penyidik, hal tersebut tidak akan dilakukan oleh orang waras, kecuali jika mereka sedang berada di bawah pengaruh narkoboy. Karena pada masa itu kokain dan sabu sangat populer, sehingga mereka menduga jika pelaku kemungkinan seorang pemakai narkoboy. Dan daerah perumahan tersebut merupakan tempat berkumpulnya anak-anak dari keluarga kaya yang tentu saja memiliki fasilitas untuk memperoleh narkoboy dengan sangat mudah. Namun saat investigasi berjalan, sang penyidik tidak berusaha untuk mencari tahu lebih jauh. Sikap sang penyidik yang seolah terlihat maju mundur membuat keluarga Visconde menjadi curiga dan merasa ada sesuatu yang sepertinya mereka tutup-tutupi. Tidak lama kemudian, kecurigaan mereka pun terkonfirmasi ketika salah seorang penyidik bernama Season yang awalnya menangani kasus tersebut mengaku telah diancam untuk tidak memasukkan nama-nama tersangka. Hal ini diperintahkan langsung oleh Freddie Webb yang merupakan seorang aktor, mantan pemain basket, sekaligus anggota kongres di kota itu. Selain Freddie Webb, seorang jenderal juga memerintahkan untuk menghentikan penyidikan dan menyerahkan semua barang bukti karena salah seorang kerabatnya termasuk dalam daftar tersangka. Dan tanpa adanya saksi, barang bukti serta pengakuan, kasus ini pun perlahan menjadi kasus dingin. Setelah 4 tahun berlalu, tiba-tiba seorang wanita bernama Jessica mengaku sebagai saksi mata dalam kasus tersebut. Jessica merupakan mantan pemakai narkoboy yang pada masa itu bergaul dengan anak-anak orang kaya. Dalam pernyataannya, Jessica mengatakan jika kasus tersebut melibatkan anak-anak dari keluarga kaya yang dikenal sebagai Alabang Boys. Alabang adalah daerah di selatan Manila yang populer di kalangan keluarga kaya, dan salah satunya adalah putra Freddy yang bernama Hubert yang merupakan dalang dari kejahatan tersebut. Yang terjadi di malam itu, sekitar jam 8.30 malam, Jessica dan pacarnya Peter berkendara bertemu Hubert dan anggota lainnya yang saat itu sedang nongkrong di Ayala Alabang Commercial Center untuk memakai narkoboy di parkiran.
Jessica yang saat kejadian berusia 27 tahun, saat itu melakukan hal tersebut hanya untuk bersenang-senang. Walaupun tidak sering nongkrong bareng, tetapi mereka sesekali bertemu karena memiliki pemasok yang sama yang bernama Dong. Dong sendiri merupakan putra seorang pemilik toko anggur yang juga dikenal kaya. Pada saat itu, Hubert mengajak Jessica dan Peter untuk mendatangi kediaman keluarga Visconde karena ingin menemui Carmela secara diam-diam. Jessica yang setuju mengikuti mereka menuju ke Vincent Street. Selain mobil Jessica dan Peter, terdapat sebuah mobil pickup Mazda yang dikendarai oleh pria bernama Joey dan Miguel. Sedangkan Hubert dan 4 pria lainnya berada di mobil patrol Nissan. Setibanya di sana sekitar jam 10 malam, Jessica diminta untuk turun sendirian menemui Carmela karena Lita yang sangat tegas hanya mengizinkan putrinya berbicara dengan teman wanita. Setelah memberitahukan maksud kedatangannya, saat itu Carmela meminta agar Jessica kembali setelah tengah malam, tepat di saat ibunya telah tertidur. Dia akan membiarkan gerbang rumah dalam keadaan tidak terkunci, sehingga rombongan tersebut bisa masuk tanpa kesulitan. Dan untuk memastikan jika mobil yang tiba adalah rombongan Jessica, mereka pun harus menyalakan lampu depan sebanyak 2 kali. Karena hal ini, mereka pun kembali ke Alabang, dan sambil menunggu waktu yang dijanjikan, mereka menggunakan lebih banyak narkoboy. Jessica yang mengetahui jika Hubert ingin merayu Carmela, mengatakan pada pemuda itu jika Carmela telah memiliki pacar. Namun sepertinya Hubert tidak peduli dan tetap ingin menemui gadis itu. Dia bahkan mengatakan bahwa mereka akan memperkaos Carmela dengan syarat dialah yang akan mendapat giliran pertama. Ketika kembali ke rumah keluarga Visconde, mereka berhasil masuk melalui gerbang yang tidak terkunci. Jessica masuk bersama Hubert, Antonio, dan Dong, sedangkan yang lainnya menunggu di dalam mobil untuk berjaga-jaga. Setibanya di dalam, Hubert yang melihat Carmela telah menunggu di dapur dengan cepat segera mendekati gadis itu. Di saat bersamaan, Jessica memilih keluar rumah untuk merokok. Yang saat menuju ke pintu, dia melihat Antonio dan Dong sedang mengambil sajam dari laci dapur. Setelah selesai merokok, Jessica yang kembali masuk ke dalam rumah melihat jika pintu kamar Lita dalam keadaan sedikit terbuka. Dia pun mengintip ke dalam dan kaget melihat Hubert yang saat itu sedang menikam Lita berkali-kali. Di tengah kekacauan tersebut, si bungsu Jennifer yang tidur di kamar ibunya saat itu tiba-tiba saja terbangun dan melihat Lita yang sedang diserang. Gadis kecil itu pun melompat ke arah Hubert sambil menggigit bahu dan menjambak rambutnya. Tetapi karena Jennifer bukanlah tandingan dari seorang pria dewasa, sehingga dengan mudahnya Hubert membanting tubuh mungilnya ke dinding dan menghabisinya. Setelahnya ketiga pria itu menuju ke kamar Carmela yang saat itu dalam kondisi tangan terikat serta mulut disumpal. Gadis itu pun mulai menangis saat Hubert memperkaosnya, yang kemudian dilanjutkan oleh Antonio dan Dong secara bergantian sebelum akhirnya gadis itu pun dibunuh. Jessica yang menyaksikan semua itu merasa sangat ketakutan dan segera berlari kembali ke mobil. Sepanjang perjalanan pulang, dia sangat gemetaran dan untuk menghilangkan rasa cemas, dia pun kembali memakai narkoboy dengan dosis yang lebih tinggi. Setelah kejadian tersebut, Hubert membayar Gerardo sang polisi untuk mengurus TKP dan Gerardo berhasil melakukan yang terbaik untuk menghancurkan dan menghilangkan barang bukti. Dengan kesaksian Jessica, NBI atau Biro Investigasi Nasional mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi 8 orang tersangka, yang 6 diantaranya menyerahkan diri, sedangkan Pilar dan Dong kabur entah kemana. Polisi yang menanyai banyak orang berhasil mendapat kesaksian dari seorang wanita bernama Lolita yang merupakan mantan pacar Gerardo. Menurut wanita itu, pada malam kejadian, saat itu Gerardo sedang bersama dirinya. Namun sekitar jam 2 pagi, pria itu tiba-tiba pergi keluar setelah mendapat panggilan telepon dari seseorang. Saat kembali pada jam 7 pagi, Lolita melihat Gerardo sedang mencuci tangannya dengan bersih, terutama bagian kuku jari yang sepertinya di sana menempel bekas darah kering. Setelahnya Gerardo meminta sang kekasih untuk membuang sebuah sapu tangan berbau busuk, dan dari laci meja, dia pun mengambil sajam berlapis aluminium yang kemudian dipindahkan ke lemari besi.
Di tempat yang berbeda, dua orang pelayan di rumah Freddy bernama Mila dan Nerissa saat itu juga ikut bersaksi. Mereka mengatakan jika pada hari kejadian mereka melihat Hubert berada di rumah pada jam 4 subuh. Saat akan mengambil pakaian kotor di kamarnya, Hubert telah bangun dan sedang merokok. Namun ketika sedang mencuci pakaian, Mila melihat bercak darah segar dari pakaiannya. Karena merasa ada yang aneh, dia pun mengintip Hubert dari ruangan di sebelah kamar pria itu dan melihat Hubert yang tampak gelisah sedang berjalan mondar-mandir tak tentu arah. Sedangkan Nerissa mengingat dengan jelas jika lewat tengah malam dia sempat mengantar minuman untuk Hubert dan kedua temannya. Namun selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba Freddy sang majikan mengatakan jika Hubert sedang berada di Amerika. Menurut keluarga Visconde serta beberapa kerabat dan orang-orang terdekat, pada satu waktu Carmela pernah memberitahu bahwa dia menolak seorang pria yang merupakan putra dari seorang anggota Kongres. Walaupun tidak pernah memberitahu namanya, tetapi gadis itu memanggilnya dengan sebutan pria kasar dan sombong. Dalam interogasi, Hubert mengaku jika dia dan Carmela tidak saling mengenal. Namun hal itu dibantah oleh salah seorang teman Carmela yang mengaku pernah melihat keduanya sedang bersama-sama. Dan menurut pengakuan Carmela pada teman-temannya, Hubert adalah pria kasar serta sombong yang karena hal inilah dia pun menolak pria itu dan memutuskan hanya berteman saja. Dalam persidangan, Jessica mengakui jika dirinya baru berani muncul setelah 4 tahun karena selama ini dia berusaha melupakan kejadian tersebut dengan menggunakan narkoboy. Di saat bersamaan, melalui Gerardo, keluarga tersangka berusaha menyuapnya dengan memberi tiket gratis ke Amerika serta sebuah townhouse yang berada di lingkungan kaya. Hal ini tentunya merupakan upah tutup mulut yang tawaran tersebut ditolak oleh Jessica. Lelah dengan kecanduannya, dia pun memutuskan untuk berhenti memakai narkoboy. Namun saat telah sembuh, Jessica justru sering mengalami mimpi buruk yang membuatnya tidak bisa tidur. Setiap harinya wanita itu selalu dibayang-bayangi oleh kejadian tersebut, terutama wajah si kecil Jennifer yang dipenuhi dengan cairan merah. Hingga pada satu waktu saat sedang clubbing, secara tidak sengaja dia bertemu Miguel yang secara terang-terangan memintanya untuk tutup mulut jika tidak ingin dibunuh seperti keluarga Visconde. Dan pada akhirnya, hal inilah yang semakin menguatkan Jessica untuk membantu bersaksi dalam kasus tersebut. Namun para pelaku bersikeras membantah tuduhan itu. Hubert bahkan mengaku jika saat kejadian sedang berada di Florida, Amerika, yang hal ini diperkuat oleh ayahnya yang baru saja dilantik menjadi senator. Dan menurut Freddy, tidak mungkin putranya melakukan kejahatan karena sejak Mei 1991, Hubert telah pindah ke Amerika untuk bekerja. Dan 2 hari sebelum kejadian, Freddy mengunjungi putranya yang sudah lebih dari 3 bulan tidak ditemuinya. Pengakuan tersebut bertentangan dengan kesaksian 2 orang satpam yang bekerja di lingkungan perumahan keluarga Visconde. Mereka mengatakan jika beberapa jam sebelum kejadian, mereka melihat Hubert di lingkungan tersebut dan Hubert bahkan memperkenalkan dirinya sebagai putra seorang anggota Kongres. Saat itu Hubert datang dan kembali pergi bersama beberapa orang temannya yang datang dalam 3 mobil. Dan beberapa jam setelah kejadian, mereka juga melihat Gerardo adalah orang pertama yang tiba di TKP. Dan hingga saat ini masih belum diketahui bagaimana caranya Gerardo mengetahui jika di sana merupakan TKP pembunuhan. Sedangkan belum seorang pun yang tahu jika telah terjadi insiden di rumah keluarga Visconde, yang tentu saja pria itu tidak akan pernah buka mulut tentang siapa yang memberitahunya. Pernyataan kedua satpam tersebut sangat cocok dengan keterangan Jessica. Namun selama persidangan, selain para pelaku mengaku tidak mengenal Carmela, mereka juga mengaku tidak mengenal Jessica. Dan hanya Peter lah yang membenarkan jika Jessica merupakan mantan pacarnya. Pengacara para pelaku menggunakan masa lalu Jessica untuk mematahkan kesaksian wanita itu dengan mengatakan jika kesaksian dari seorang pecandu tentunya tidak bisa dipercaya. Mereka bahkan menuduh jika mungkin saja wanita itu telah bekerja sama dengan NBI untuk menjebloskan Alabang Boys. Dalam kesempatan lain,
Para pengacara juga berusaha membuktikan bahwa tidak mungkin Jessica bisa mengetahui kejadian sedetil itu dengan hanya mengintip melalui celah pintu yang terbuka. Selain itu, mereka juga mengatakan berdasarkan catatan dokumen imigrasi yang menunjukkan pada hari kejadian, saat itu Hubert sedang berada di Amerika. Namun menurut NBI dan jaksa, Hubert bisa saja kembali ke Filipina untuk melakukan kejahatan. Karena pada masa itu di imigrasi bandara, orang-orang yang kembali dari luar negeri diperbolehkan untuk tidak memberi stempel pada paspor mereka. Hal ini merupakan hal biasa, terutama di kalangan para imigran. Dan Hubert tentu saja memanfaatkan celah tersebut untuk kembali ke Filipina tanpa ketahuan. Namun menurut pengacara, walaupun keluarga Hubert bisa memalsukan tanggal keberangkatan dan kembali ke Filipina, namun mereka tidak bisa merubah paspor dengan stempel imigrasi negara lain saat Hubert meninggalkan Amerika, dan mereka juga tidak bisa merubah daftar penumpang pada maskapai asing. Dalam masa-masa ini, hakim menolak permintaan Hubert untuk melakukan tes DNA pada sampel yang ditemukan di tubuh Carmela dengan keyakinan bahwa sampel tersebut mungkin sudah tidak utuh lagi. Dan pada persidangan di akhir Januari 2000, keenam pelaku divonis hukuman penjara seumur hidup. Mereka juga diwajibkan membayar kompensasi pada keluarga korban dengan jumlah 855 juta. Dua pelaku yang kabur dan diduga berada di Amerika hingga saat ini masih menjadi buronan. Sedangkan Gerardo si polisi divonis hukuman penjara selama 11 tahun atas dakwaan menghancurkan barang bukti. 10 tahun kemudian, Mahkamah Agung menyetujui pengujian DNA yang diperoleh selama otopsi pada jasad Carmela. Namun NBI mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi memiliki bukti-bukti tersebut karena telah hilang saat dalam perjalanan akan diserahkan pada pengadilan. Yang artinya tanpa bukti-bukti itu, tidak seorang pun yang bisa dikaitkan dengan kematian ketiga korban. Ketika Freddy mengetahui hal ini, dia pun mengajukan mosi serta mendesak untuk membebaskan para pelaku. Dan 2 bulan kemudian pada 14 Desember 2010, Mahkamah Agung membebaskan para pelaku dengan menyatakan jika jaksa telah gagal membuktikan bahwa mereka bersalah. Hal ini tentunya menghancurkan hati keluarga Visconde, terutama Lauro yang kemudian juga mengajukan mosi meminta Mahkamah Agung membatalkan pembebasan dari para pelaku. Walaupun mosi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung, namun Departemen Kehakiman masih berusaha melakukan penyidikan untuk mencari tahu kebenarannya. Tetapi sayangnya, hingga saat Lauro meninggal akibat serangan jantung, kasus ini masih belum menemukan keadilan. Lauro dimakamkan di Manila Memorial Park, dan sebulan kemudian, ketiga jasad anggota keluarganya yang dimakamkan di Holy Cross dipindahkan ke kuburan yang sama tempat sang ayah dimakamkan. Sedangkan Hubert beberapa tahun setelah dibebaskan, pria itu pun menikah dalam sebuah pesta mewah. Sejak awal hingga akhir, kasus sensasional ini dipenuhi dengan banyak intrik, korupsi, serta kegagalan dalam menegakkan keadilan. Sekaligus menimbulkan kontroversi akibat keputusan akhir Mahkamah Agung yang membebaskan para pelaku setelah menjalani 15 tahun penjara sejak mereka ditahan. Dan menurut kalian, kira-kira siapakah pelaku aslinya?
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.